8. Tambah 2 lagi berapa? 9, 10. Cuma 10 jam guys. Kalau cuma 10 jam, tidak ada berapa? 24 jam, maka ini tanggal 1 sampai tanggal 5 namanya istihadhah. Faham bunda-bunda yang baru gabung? Alhamdulillah hari ini ada 200 orang yang ngaji. Senang saya alhamdulillah ya. Jangan lupa semoga istiqomah selalu. Makanya yang belum ikutin yuk di follow dulu ya. Di follow dulu. Ini penting banget buat perempuan-perempuan yang lagi belajar haid ya. Tadi ya ulangi lagi Ustazah, minimal 1 hari 1 malam. Berarti kalau tidak ada 1 hari 1 malam, meskipun dalam jangka waktu yang berhari-hari, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ternyata tidak ada 24 jam, maka itu namanya istihadhah. Nah, lalu umumnya berapa Ustazah? Umumnya haid itu 6 atau 7 hari, tergantung ya. Ada juga yang 4 hari, ada juga yang 5 hari. Kok ini ada 6 sampai 7 dari mana Ustazah? Ini dari penelitiannya Imam Syafi'i pada orang-orang. Oke, jadi kalaupun ada yang tidak ya nggak apa-apa, itu berarti tidak kebanyakan gitu ya. Ada yang 4 hari, ada yang 3 hari, ada yang 10 hari, ada yang tadi itu yang punya lama 2 minggu, nggak apa-apa. Selama masih ada apa? Selama wa aksaru khamsata asyar yauman bilayaliha. Paling banyak-banyaknya haid itu 15 hari, 15 malam bunda sayang semuanya. Jadi kalau ada orang keluar darah lebih dari 15 hari, 15 malam, berarti itu namanya istihadhah. Oke sayangku, cintaku. Berarti istihadhah itu ada 3. Yang pertama, sucinya kurang 15 hari 15 malam. Tadi udah dijelaskan ya. Kalau ada orang suci baru 13 hari udah keluar darah, stop ngomong kalau itu darah haid. No, gak boleh. Ini masih dinamakan darah istihadhah. Berarti sholat terus Ustazah. Sholat, harus sholat, gak boleh tinggal sholat. Tapi pertanyaannya yang di VT saya, boleh kumpul sama suami Ustazah? Nggak boleh, karena orang istihadhah di luar ibadah seperti orang haid, di dalam ibadah seperti orang yang sedang suci. Berarti di bulan Ramadan masih tetap puasa Ustazah? Puasa, oke? Itulah penjelasannya. Ternyata Masya Allah sudah ada 67 pertanyaan. Makanya saya bingung nih, pelan-pelan ya bunda-bunda sayang ya. Ustazah mau tanya, ini udah. Oke, assalamualaikum udah. Kalau haidnya lebih dari 15 hari berarti istihadhah ya Kak Jakiyah, betul. Karena maksimalnya berapa tadi? 15 hari 15 malam nih maksimal haid. Jadi kalau ada orang keluar darah meskipun sehari, meskipun 2 hari, ini namanya istihadhah. Di dalam perempuan, Kak Citra, matur suwun, berkah selalu rezekinya ya yang udah ngirimin stiker untuk pesantren kami, berkah selalu, amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada tanggal 16 ini kita wajib apa? Wajib pertama yang harus dilakukan mandi. Habis mandi ngapain Ustazah? Habis mandi kita harus melakukan sholat seperti biasa. Nih orang istihadhah itu harus melakukan sholat seperti biasa. Lalu caranya bagaimana Ustazah? Pertama, bersihkan dulu pembalutnya. Jangan menggunakan pembalut yang lama. 2, harus masuk waktunya sholat. Kalau wudhu, sholat duhur, nggak boleh wudhunya nggak boleh wudhunya jam 11. No, nggak boleh. Masuk dulu, denger adzan dulu, tong 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 tong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru ibu masuk kamar mandi, pembalutnya diganti, dicebokin dulu. Habis itu bunda ganti pembalut yang baru. Setelah ganti pembalut yang baru, lalu wudhu. Niatnya bagaimana? Kemarin gabung pasti udah pada pinter. Nawaitul wudu'a listibahati sholat atau listibahati fardis sholat lillahi ta'ala. Niatnya itu bukan untuk menghilangkan hadas, tapi artinya apa tadi? Listibahati fardis sholat, agar diperbolehkan melakukan kefarduan sholat ya. Itu niatnya bagi orang istihadhah. Terus habis itu Ustazah, habis itu teman-teman lalu langsung masuk ke tempat sholat. Gak boleh makan dulu, gak boleh minum dulu, gak boleh ngobrol sama orang, gak boleh pegang HP, gak boleh ngapa-ngapain.
yang boleh hanya langsung masuk kamar mandi, langsung masuk ke tempat sholat lalu mendirikan sholat. Ustazah, orang istihadah nggak boleh jamaah? Boleh. Kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang selain menunggu sholat. Tapi kalau menunggu diadzanin, didirikan jamaah gitu ya, nunggu imam itu masih boleh. Oke teman-temanku, itulah perbedaannya. Lalu satu wudhu hanya untuk satu sholat fardu saja. Tapi kalau sholat sunnah boleh, tambahin berapa silakan. Nah itu bagaimana Ustazah? Sayang banget pembalut aku masih baru. Sholat maghribnya jam 6:30 baru ganti itu pembalutnya. Itu nanti gimana Ustazah? Saya boleh tetap pakai pembalut itu? Nggak boleh ya. Meskipun keluarnya cuma satu cerit, keluarnya cuma satu tetes, nggak boleh. Silakan diganti dulu pembalutnya, baru melakukan wudhu seperti biasa. Ya dengan niat tadi, oke? Jadi nggak boleh tuh satu fardu untuk satu wudhu untuk dua sholat fardu. Begitu sayangku. Nah ini udah ya, masya Allah. Kalau ini lanjut, ini ternyata kalau baca Quran nggak boleh, haram. Kalau kajian ilmu nggak apa-apa. Itu kata santri NU tadi. Kalau semisal haid tanggal 1 sampai 7, terus suci tanggal 8, 9, terus haid lagi 10 sampai 15, 8 itu sholatnya sahkah? Sholatnya wallahualam bisawab selama kita masih keluar. Jadi gini teman-teman, ini yang kemarin saya jelaskan. Benar lagi kan teman-teman puasa ya. Puasa ini ngeri-ngerinya seperti ini teman-teman. Ini teman-teman haid tanggal 1 sampai tanggal 7, 8 sampai 9 ini suci. Udah yakin suci teman-teman. Tanggal 7 ini udah pakai kapas. Ustazah bagaimana cara melihat apakah kita masih haid atau tidak? Apakah kita masih keluar darah atau tidak? Teman-teman nggak boleh ngelihat di pembalutnya atau ngelihat di celana dalam, nggak boleh. Karena bisa netes sampai pembalut. Atau teman-teman cuma ngelihat pembalut yang ada bekas darah yang kemarin-kemarin belum diganti, kan jadi taunya kalau itu masih ada darahnya ya. Nggak boleh teman-teman. Lalu bagaimana caranya Ustazah? Teman-teman ambil kapas, ditempelin ke vagina, masih ada sifat darahnya apa enggak, yang 5 tadi apa aja Ustazah? Hitam, merah, kuning, oranye dulu, habis oranye kuning, habis kuning keruh. Kalau masih ada 5 darah itu berarti teman-teman masih haid, oke? Nah sampai sini udah bersih Ustazah, saya udah udah cotel-cotel, nggak ada darahnya Ustazah. Akhirnya saya mandi. Tanggal 8, 9 saya suci, saya sholat, saya puasa, oke? Sholat puasa. Ya Allah ya Ta'ala ya Allah ya Rahman ya Rahim, tanggal 10 aku keluar lagi meskipun cuma satu tetes teman-teman. Ini artinya tanggal 1 sampai tanggal 10 masih dinamakan haid. Berarti bagaimana Ustazah? Nasib saya ini bagaimana yang 89? Otomatis ini secara hukum puasanya tidak sah. Wah jahat banget Ustazah. Ya memang begitu cinta-cintaku yang dirahmati Allah. Selama masih ada dalam jangka 15 hari, ini masih hukumnya dinamakan haid semua. Kalau nanti teman-teman ini masa bodoh dengan ini, ya udah bodoh amat ya Allah. Yang penting aku udah puasa 2 hari, berarti aku sah dong soal puasanya. Silakan kalau mau menghukumi seperti itu. Tapi kalau ada darah ini lagi keluar lagi, ini hukumnya apa? Kalian mau menghukumi ini apa? Tadi yang pertanyaan tuh Kak Sep. Dari sini berhenti lalu 10, 11, 12, 13 keluar lagi sampai 15. Ini hukumnya apa? Kalau mau ngomongin ini suci sah, antara ini sama ini justru menjadi tidak sah. Karena sucinya harus ada berapa teman-teman? Harus 15 hari 15 malam. Pokoknya ditotalin dulu. Kalau dihitung kok masih ada dalam jangka 15 hari 15 malam, dari awal sampai akhir itu masih boleh dinamakan darah haid. Kenapa begitu Ustazah? Silakan kembali sama dalilnya, saya nggak ngarang. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Karena paling banyak-banyaknya haid yaitu 15 hari 15 malam. Jadi kalau masih ada dalam jangka
15 hari 15 malam, dari awal sampai akhir dihukumi haid. Alhamdulillahirabbil alamin. Paham teman-teman? Paham ya? Masya Allah, yang komentar udah 99 plus. Ini nggak tahu komentar apa aja nih. Ya, aku baca dari bawah ya teman-teman ya. Aku baca dari atas. Oke, terima kasih. Kalau suka ngeflag kecoklatan efek KB 3 bulan gimana Ustazah? Kak Dina. Pokoknya kalau masih ngeflag silakan dihitung teman-teman ya. Silakan dihitung apakah setiap harinya itu ada 1 jam atau berapa jam begitu ya. Selama nanti ditemukan ada 24 jam, itu tetap dinamakan darah haid. Dan batasannya bagaimana Ustazah? Batasannya itu dari dimulai tanggal 1 sampai 15 ya. Silakan dicek pakai kapas setiap mau sholat. Kalau memang masih ada darah keluar, itu berarti masih dinamakan keluar ya teman-temanku. Masya Allah, terima kasih ya yang sudah bergabung. Ada 350 orang nih. Masya Allah, tabarakallah ya. Yang belum follow, ayo di follow dulu. Iya, silakan yang mau ikut gabung, insya Allah berkah semuanya ya. Yang belum follow, di follow dulu. Ini berkah sekali. Saya kajian haid, kajian fikih nih, kitabnya namanya kitab Safinatun Najah. Aku lupa nggak nambahin keranjang kuning, nggak apa-apa ya. Nanti kalau yang mau beli silakan ada di keranjang kuning saya ya. Kalau malam kajian tajwid itu penting banget teman-teman. Kalau mau kajian tajwid itu yang belum bisa baca Al-Quran, yuk kita baca. Sanadnya dari mana Ustazah? Sanadnya dari Kiai Haji Fatoni LCMA. Saya kuliah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mondoknya di mana Ustazah? Mondoknya di Al Anwar Sarang Rembang. Jadi kalau fikih saya langsung dari Kiai Haji Maimun Zubair Al-Maghfurlah ya. Siapa tahu masih ada yang ragu karena kemarin saya dikatain sesat. Aku ketawa tadi malam. Astagfirullahaladzim. Oke, Yosi Amelia, saya mulai baca satu persatu. Assalamualaikum Umi, bagaimana ya kalau awal haid cuma flek aja? Apa harus qadha salat? Tidak sayangku, cintaku, I love you ku. Bunda-bunda jangan mulai panik ya. Kalau pertama kali kita keluar, ya memang di awal itu keluarnya paling warnanya coklat, cuma 1 jam. Nanti di hari kedua juga warnanya baru warnanya pink. Ini pink itu ya berarti yang merah kekuningan gitu kali ya. Yang pink itu yang karena masih jambon gitu bahasa orang Jawanya. Ini keluar paling cuma 2 jam. Gimana Ustazah? Nggak apa-apa sayang-sayangku, cintaku, I love you ku. Selama masih menemukan 5 warna darah, itu sudah dinamakan darah haid. Begitu juga ketika bunda-bunda mau suci di tanggal 7 atau tanggal 8. Bunda, aku masih ngeliat ada warna coklat kan aku colek tuh Ustazah pakai tisu, ada warna coklatnya dikit banget. Itu udah suci apa belum Ustazah? Nah kan jadi keras. Belum sayangku, cintaku, I love you ku. Pokoknya selama masih menemukan 5 sifat darah tersebut, warnanya ada apa? Hitam, merah, orange, kuning, yang terakhir keruh, coklat. Ini semuanya masih dinamakan darah haid. Jangan buru-buru suci terlebih dahulu. Ditungguin itu sampai itunya selesai, barulah melakukan mandi dan sholat seperti biasa. Begitu ya. Kalau seperti itu ya nggak perlu dikodok, karena ini udah masuk jumlah totalan haid. Begitu sayang. Kak Syah, masa suciku baru 14 hari Ustazah, tapi udah haid lagi gimana? Kalimatnya Kak Syah boleh bukan haid lagi Kak Syah. Masa suciku baru 14 hari, sudah keluar darah lagi, oke? Diganti mulai sekarang, bukan mulai haid lagi. Haid itu adalah ada hukumnya teman-teman. Tapi kalau keluar darah itu, setiap orang keluar darah itu hukumnya macem-macem. Jadi tadi udah saya sampaikan, kalau ada orang baru sucinya berapa Ustazah? Sucinya 13 hari atau 14 hari. Stop mengatakan aku haid lagi, bukan haid tapi keluar darah lagi. Nanti kalau keluar darah baru dihukumi apakah itu haid, apakah itu istihadah. Itu baru bener mantul teman-teman. Ya Allah, pagi ini luar biasa sekali. Ada 400 orang yang nonton. Yang belum follow, ayo follow dulu ya.
Biar apa? Biar ilmunya berkah, satu sama lain kenal. Oke teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi kalau baru sucinya 14 hari nih teman-teman, 14 hari baru suci, keluar darah. Itu stop mengatakan haid. Itu bukan haid. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih yang sudah beli bukunya ya. Ada buku, ada Al-Quran, ada kitab tajwid. Silakan yang mau beli. Itu untungnya buat siapa Ustazah? Aku tambahkan produk ya. Aku tambahkan produk. Itu untungnya buat siapa Ustazah? Keuntungannya buat pembangunan pesantren kami. Namanya apa Ustazah pesantrennya? Pesantrennya Sabilus Sa'adah. Adanya di mana Ustazah? Di Desa Bantar, Jatilawang, Banyumas. Silakan yang mau lihat VT-nya ada ya. Yang pengen sedekah, Ustazah aku pengen sedekah 10.000, pengen sedekah 1 semen, silakan. Karena saya punya santri, nggak ada kamar mandi perempuannya ya. Silakan yang mau sedekah buat almarhum bapaknya, ke ilmu ibunya, atau buat diri sendiri silakan. Nggak punya uang Ustazah, punyanya stiker, silakan diterbangkan stikernya. Uang dari stiker tidak saya ambil, tapi untuk pembangunan pesantren kami. Terima kasih yang sudah sedekah, amin ya robbal alamin. Semoga berkah selalu. Lanjut Ustazah biar nggak pusing. Oke teman-teman, kalau ada orang sucinya baru ini dari hari pertama, tetap dinamakan istihadhah. Karena apa Ustazah? Karena ini suci itu harus ada 15 hari 15 malam. Mana dalilnya Ustazah nih? Faslun ayadha faslun. Aqallut tuli bainal haidataini khamsata asyar bilayaliha. Oke. Bahwa suci itu yang memisahkan di antara haid 1 dan haid 2 harus ada 14 hari 14 malam. Wa ghalibuhu. Umumnya berapa sih Ustazah? Umumnya itu adalah 24 hari. Atau 23 hari yauman. Walahat dari aksarihi. Teman-teman, yang namanya haid itu sucinya itu biasanya dikurangi dari haid. Contoh, dalam 1 bulan ini haidnya bunda-bunda 7 hari. Maka 1 bulan kan 30 hari ya. Ini dikurangin aja. Berarti berapa? Kalau 30 dikurangi 7 berarti 23 hari. Oke. Kalau umumnya seperti ini umumnya. Tapi kalau ada orang yang cepet banget ya, orang yang cepet banget, tahu-tahu udah haid lagi, nggak apa-apa teman-teman. Selama sucinya sudah ada 15 hari 15 malam. Kalau ada orang sucinya belum ada 15 hari 15 malam, mulai sekarang namanya itu, bukan mulai sekarang, maksudnya sekarang sudah dirubah. Tidak boleh ngomong ini adalah darah haid, tapi ini namanya darah istihadhah. Berarti kalau istihadhah tetap sholat Ustazah, tetap sholat seperti biasa. Oke. Ayo, assalamualaikum Ustazah, mau nanya di luar tema ya. Kalau perempuan meninggal sedang habis haid meninggalnya, terus bagaimana? Gak apa-apa, nanti kalau seperti itu mandinya itu namanya dimandikan 2 kali ya. Maksudnya bukan selesai terus dimandikan lagi, enggak. Tapi mandi besar itu sebetulnya sekali niat itu sudah cukup. Nawaitul ghusl akbar gitu kan. Tapi biasanya itu orang-orang yang memandikan mayit itu sudah ditatar sebelumnya, udah tahu ya. Kalau memandikan mayit itu kita harus menyebut semua hadas besarnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan mayit itu juga masih menyandang haid atau habis nifas mungkin, atau sedang wiladah belum mandi kayak gitu. Biasanya itu yang makanya yang memandikan mayit itu sudah tahu tips-tipsnya begitu sayang. Kang Aep baru muncul nih, Kang Aep nih. Kak Yosi, assalamualaikum Umi, bagaimana kalau yang awal haid cuma flek? Itu udah saya baca ya. Berarti saya harus turun ke bawah. Aku turun ke bawah, Masya Allah. Aku seneng banget. Banyak banget yang ikut ngaji ya. Berkah selalu teman-teman ya. Sehat selalu robbal alamin. Oke, saya mau kalau melakukan sholat sunnah ketika istihadhah boleh nggak Ustazah? Boleh. Muhammad Jalil, boleh. 1 wudhu untuk 1 sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat boleh sampai beratus-ratus rakaat, sampai buat tarawih gitu kan. Besok kan bentar lagi kita tarawih ya, 23 rakaat bagi yang NU. Selain NU ada yang 11. Itu boleh nggak pakai 1 wudhu? Boleh, nggak perlu wudhu lagi. Oke.
Kalau haidnya selalu jaraknya rata-rata hanya 21 hari nggak apa-apa. Itu kan tadi udah dikasih tahu. Umumnya biasanya 1 bulan itu diambil haid, lebihnya suci, nanti haid lagi. Tapi kalau nggak apa-apa selama udah ada 15 hari 15 malam. Anak Anjana, tanggal 23 haid, tanggal 28 suci. Kemudian tanggal 5 keluar lagi, termasuk haid bukan? Oke, kita cek. Yuk, yang suka begini, aku suka ngitungin kayak gini. Oke, tanggal berapa? 23 haid. 23 haid, 28 suci. Berapa? 23, 24, 25, 26, 27, 28. Berapa berarti? 6 hari. Ya. Habis itu kemudian tanggal 5 keluar lagi. Kita dihitung. Ini berapa nih? Kak Anjana, 31 apa 30? Kalau 30 nggak apa-apa ya. Kita anggaplah ini 31. Jadi 28, 29, 30, 31, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung. Ada berapa sucinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ustazah, kalau begini, apakah ini namanya istihadah? Hitung dulu teman-teman. Dijumlah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini baru ada 10 hari teman-teman. Masih dalam jangka 15 hari. Maka aku tanya sama Kak Ana Anjana. Kak Ana Anjana, waktu keluar di tanggal 5 sampai kapan? Oke? Kalau keluarnya cuma 2 hari, 5, 6, 7, atau 8, ini dihitung 10, 11, 12, 13. Baru 13, ini masih semuanya tanggal 23 sampai tanggal 8 masih dalam jangka 15 hari. Maka dari awal sampai akhir masih boleh dinamakan darah haid. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau masih ada dalam jangka 15 hari 15 malam, meskipun di sini sucinya sorry. Aku salah nih teman-teman. Salah. Ini ternyata 23 25. Ini kelewat teman. Aku ngitungnya cuma 2. 24, 25, 26, 27, 28. Ini aja udah 6 hari ya. 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari, 13 hari, 14 hari. Nah, ini benar, baru 14 hari. Udah 14 hari. Maka kalau ini keluarnya cuma sehari, ini masih boleh dinamakan darah haid. Tapi kalau keluarnya kok sampai ke belakang, ini berarti namanya istihadah. Istihadahnya dari mana Umi ngitungnya? Karena dari awal 23 sampai tanggal 5 udah 14 hari ya. Berarti kan, tapi kan ini ngitungnya dari mana Ustazah? Hitungnya dari sini sucinya. Sucinya berapa? 8 hari. Berarti istihadahnya kurang berapa Ustazah? Karena ini masih ada dalam 14 hari, maka disempurnakan terlebih dahulu haidnya. Oke? Kecuali nanti kalau udah lebih dari 14 hari. Biar mudeng, biar paham bagaimana Ustazah. Begini. Teman-teman, kalau kita haid, pusing nih, jangan pusing dulu ya teman-teman ya. Jangan pusing dulu. Nih, kalau kita haid teman-teman, tanggal 1 sampai tanggal 7 kita haid. Contoh seperti ini ya, biar kita gampang. Lalu kita suci tanggal 8 sampai tanggal 14. Oke? Kita hitung dulu teman-teman dari awal. 1 sampai 14, ini kan masih ada dalam jangka 15 hari. Maka yang 15 hari inilah yang masih dinamakan haid. Selebihnya tanggal 16 ini yang dinamakan darah istihadah. Tapi ngukumin di sininya sama persis tadi, harus dikembalikan terlebih dahulu apakah dia punya adat atau bisa membedakan warna darah. Oke? Bisa paham sampai sini Kak Ana Anjana? Kecuali nanti kalau di total itu sudah lebih dari 14 hari. Contoh, ada orang keluar haid tanggal 1 sampai tanggal 10. Oke?
tanggal 1 sampai tanggal 10 dia keluar haid. Lalu tanggal 11 suci. Loh kok pulpen aku masuk? Sebentar teman. Jangan, sebentar. Nah, udah. Nah, gini teman-teman. Oh, kok jadi ngeblur? Oke, tanggal 1 sampai 10 haid ya. Tanggal 11 sampai tanggal 17 suci. Nah, ini begini teman-teman. Di total udah melebihi dari 15 hari, maka ini otomatis darah selanjutnya langsung dinamakan darah istihadhah, karena ini menyempurnakan sucinya kurang. Sudah tidak bisa digabungkan lagi dengan yang pertama, karena totalnya ini darah yang ke-18 sudah melebihi dari berapa teman-teman? Melebihi dari 15 hari. Kalau masih dalam 15 hari seperti ini, berarti ini masih dinamakan haid. Tapi kalau melebihi dari 15 hari, itu berarti namanya bukan haid lagi, diambilnya dari tanggal 11. Ini istihad, dihitung dulu sucinya. 11 sampai tanggal 8 baru ada 7 hari, maka tanggal 18, 19 ini dihitung dulu sucinya sampai berapa Ustazah? Sampai 15 hari, baru selanjutnya dinamakan haid lagi. Begitu, memang agak ruwet tapi ya begitulah isinya ya. Oke, Masya Allah, terima kasih yang sudah follow. Saya kebanjiran teman-teman baru nih. Berkah selalu ya teman-teman ya. Yang mau beli kitabnya silakan dicek-cek keranjang kuning. Ini ada lagi dari Kak Nurida. Saya baca-baca dulu pertanyaannya ya teman-teman ya. Kak Nurida, Ustazah kalau semisal tanggal 1 sampai 7 terus bersih, tanggal 22 haid lagi. Oke, ini pertanyaan. 1 sampai 7 haid. Terus tanggal 8 sampai tanggal 22 silakan dihitung. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, pas banget 15 hari. Maka pada saat ini masih istihadhah. Karena suci itu harus 15 hari 15 malam. Sedangkan dia tanggal 22 sudah keluar, maka istihadhahnya cuma 1 hari. Masuk di tanggal 23 itu namanya sudah haid ya. Berarti ini yang namanya istihadhah untuk menyempurnakan suci. Begitu Kak Nurida. Kak Al-Faqirah, Afan Umi, bagaimana jika hari haid dan sucinya berbeda setiap bulan? Bagaimana hukum adatnya? Kalau hukum adatnya, teman-teman kalau istihadhahnya berbulan-bulan, maka itu bisa disamakan sesuai runtutannya selama runtutannya tepat. Tapi kalau runtutannya tidak tepat, contoh, biar nggak pusing. 1, 2, 3, 4. Di bulan keempat, teman-teman istihadhah 1 sampai 20 hari. Sedangkan adatnya di bulan pertama 6 hari, adatnya di bulan kedua 7 hari, di bulan kemarin terakhir 8 hari. Ini kan runtut nih. Kalau runtutannya teman-teman ingat, nah maka teman-teman boleh nanti kalau teman-teman istihadhah 1, ini berarti istihadhahnya nggak sampai 30 ya, sampai 30. Maka teman-teman boleh disamakan bulan pertama 6, bulan kedua 7, bulan ke-8 8. Ini boleh. Tapi kalau teman-teman lupa sama runtutan ini, oke, lupa ya. Minimal teman-teman cuma ingat kemarin aku haid terakhir itu 8 hari, maka diambil ini saja sudah cukup, oke? Tapi kalau lupa runtutannya cukup yang ini saja, oke? Begitu ya pertanyaannya Kak Al-Faqirah. Bukunya tadi apa namanya Umi? Saya mau bukunya. Kak Yosi Amelia silakan, namanya Kitab Safinah. Silakan dicek di keranjang kuning yang Safinah yang harganya 30.000. Biar dapat ongkir gratis, silakan beli sama buku tajwidnya 200.000. 230 sudah dapat buku tajwid sama buku fikih yang mantul luar biasa ya. Oke, selanjutnya saya sudah 12 hari masih keluar efek coklat ya Ustazah. Nggak apa-apa, itu selama masih dalam 15 hari nggak apa-apa. Ida, Ustazah jawab dong, boleh. Tapi yang mana pertanyaannya? Karena pertanyaannya, oh ini, Ustazah, kalau haidnya kadang datang kadang hilang, jadi bikin kesel. Udah kayak doi ya, bikin kesel. Kak Ida, selama masih ada dalam jangka 15 hari 15 malam nih Kak Ida nih. Nah aku jawab nih Kak Ida ya.
Meskipun kadang ini haid, ini nggak ada, ini ada, ini nggak ada, silakan ditotal. Kalau sudah ada 24 jam, meskipun itu putus-putus, tetap semuanya dinamakan darah haid Kak Ida. Meskipun yang penting sampai 15 hari ditungguin ya. Kalau di sini udah nggak ada Ustazah, ya udah langsung mandi dan sholat. Maka dilihat kemarin itu ada 24 jam apa enggak. Kalau nggak ada berarti kakak wajib mengkodoi tanggal 1 sampai yang terakhir keluar itu. Tapi kalau di total kok ada 24 jam, maka berarti Kak Ida namanya haid, nggak perlu dikodoin. Oke ya. Assalamualaikum Ustazah, mau nanya di luar tema ini udah saya jawab tadi. Kalau dengan perempuan hafidhah Nyai, Kak Azam Smooth itu kemarin saya sudah jawab ya. Kalau menurut Imam Syafi'i pada dasarnya tidak ada pengecualian. Tapi kalau untuk orang hafidh selama dia membacanya tidak ada suaranya, itu masih boleh membaca dengan niatnya zikir ya. Kalau untuk niat membaca Al-Quran, sepemahaman saya dalam Kasyifatus saja, sarahnya kitab ini tidak ada satupun memperbolehkan. Oke ya, saya baca dari bawah lagi. Qadha itu apa, Miss? Qadha itu artinya mengulangi sholat yang ditinggalkan. Qadha sholat. Jadi kalau teman-teman lagi teman-teman kan menunggu, Kak Ayah. Kayak teman-teman ini kan menunggu. Ternyata ketika di total itu keluar darahnya tidak ada 24 jam. Pakai apa cara ngitungnya? Pakai ditempelin kertas lagi, astagfirullahaladzim. Ditempelin kapas. Kalau kapasnya masih ada warna darahnya berarti masih keluar. Kalau tidak ada warna darahnya berarti itu namanya sudah berhenti. Nah, thank you so much Ustazah, tapi masih bingung, belum ngeh banget. Oh gitu, Kak Ida. Teman Kak Ida ini kalau keluar darah itu jangan dilihat di pembalutnya, jangan dilihat di celananya. Tapi setiap mau sholat, Kak Ida ambil tisu, ditempelin ke kemaluannya, apakah masih ada warna darah atau tidak. Warna darah ada berapa Ustazah? Ada 5. Yang pertama itu hitam, merah, orange, kuning, coklat. Selama masih ada warna darah tersebut, berarti Kak Ida masih dinamakan keluar darah. Oke? Nah, kalau tadi kan ngomongnya putus nyambung begitu ya. Dihitung Kak Ida dari mulai awal keluar sampai tanggal 15 itu yang Kak Ida melihat darah itu kira-kira ada 24 jam apa enggak? Kalau Kak Ida masih ngerasa ngelihat 24 jam, berarti dari awal keluar sampai 15 hari ini, sampai keluar terakhir itu masih dinamakan darah haid. Tapi kalau Kak Ida ngelihatnya cuma setetes, hilang lagi, keluar lagi setetes, di jumlah tetesannya itu tidak ada 24 jam, berarti Kak Ida itu namanya istihadhah, karena tidak ada 1 hari 1 malam keluarnya. Kecuali kalau Kak Ida nih keluarnya nih ya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 1 keluar, tanggal 2 enggak, tanggal 3 keluar seharian full. Nah ini namanya sudah menggugurkan kewajiban. Berarti Kak Ida dari awal keluar sampai terakhir itu namanya haid, meskipun keluarnya putus nyambung. Kalau nanti di jumlahnya nggak ada 24 jam, berarti Kak Ida namanya istihadhah. Kalau istihadhah berarti wajib qadha. Semua sholat yang ditinggalkan harus dibayar karena udah ditinggalkan. Dan niatnya bagaimana? Niatnya seperti sholat biasa, tapi belakangnya yang ada diganti menjadi qadhaan. Rokaatnya sama seperti biasa, begitu ya. Alhamdulillah, ternyata agak ngos-ngosan juga nih karena banyak yang baru-baru ya. Kak Ensiklopedia, kalau keluar banyak darah seperti mens berbulan-bulan karena ya ya masih kakak ensiklopedi, selama melewati dari 15 hari 15 malam, minimal maksimalnya haid kan 15 hari 15 malam, ya berarti itu namanya namanya istihadhah. Oke.
Kak Ade Irma, Assalamualaikum Ustazah, mau tanya silahkan. Tanyanya apa? Kok nggak ada pertanyaannya? Din Zuzu Aisyah, Ustazah boleh diulang tentang istihadah karena saya baru gabung. Oke teman-teman, istihadah itu ada 3. Apa aja Ustazah? Yang pertama, sucinya kurang dari 15 hari 15 malam. Kalau teman-teman ada sucinya baru 14 hari, gak boleh menghukumi ini langsung haid. Bedanya apa Ustazah haid sama istihadah? Kalau haid teman-teman wajib meninggalkan sholat. Tapi kalau istihadah itu meskipun tetap darahnya keluar, teman-teman wajib sholat seperti biasa. Cuma syarat-syaratnya ya, harus masuk waktunya sholat wudhunya, terus pembalutnya harus diganti, niatnya listibahati sholat, gak boleh liraf'il hadas, begitu teman-teman. Nah yang kedua, darahnya boleh di screenshot ya teman-teman ya, boleh di SS, meskipun tulisannya seperti cakar ayam, tapi ini penting. Darah lebih dari 15 hari, 15 malam ya. Jadi kalau ada orang keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam, ini namanya istihadah. Gak boleh melakukan, harus tetap sholat, gak boleh meninggalkan sholat. Nah yang terakhir, yang ketiga, darah putus-putus tidak ada 24 jam. Jadi kalau teman-teman tadi ya pertanyaannya yang Kak siapa tadi yang masih pusing itu tadi. Jadi kalau teman-teman kok keluar darah putus-putus, nah di sini keluar, nanti enggak, nanti keluar lagi, nanti enggak lagi. Ini bagaimana Ustazah? Silakan dihitung apakah keluarnya ada 24 jam atau tidak. Kalau tidak ada berarti namanya istihadah. Oke ya, paham sampai sini? Oke. Oke. Karena ada jadi pesantren ya begitulah ya pertanyaannya banyak. KL Widya, Ustazah, kalau yang mengakhirkan bersuci itu menghitung jumlah sucinya bagaimana? Nah ini teman-teman, ayo yuk kita bahas masalah ini yuk. Kita bahas masalah kodok yuk, kodok puas, kodok sholat ya teman-teman yang dirahmati Allah. Ternyata saya dikirimi es jus sama Kak Fa, matur suwun. Yang mau sedekah buat pesantren silakan ditunggu stikernya. Untuk pembangunan apa Ustazah? Untuk pemanduan kamar mandi putri, santri putri, kasihan gak ada kamar mandinya, belum dibangun. Begini teman-teman, kepanjangan nih aku salah. Nih, kalau ada orang zuhur, ini azan zuhur, terus jam 1 siang tiba-tiba keluar darah. Nah, zuhurnya ini jam 12. Teman-teman ke jam 1 siang ini ada waktu untuk melakukan sholat, ya kan? Sejam kan ada waktu nih. Maka kalau seperti ini, nanti ketika teman-teman sholat, ketika teman-teman sudah selesai haid, wajib mengqodoi sholat zuhur. Dikodok teman-teman, karena sudah masuk waktunya sholat. Tapi tapi teman-teman, ketika masuknya haid atau datangnya haid tidak perlu, ini kunci ya, tidak perlu mengqodoi sholat sebelum dan sesudah. Jadi kalau ada orang haid, banyak yang minta bergabung, aku tolak dulu ya, takutnya mengganggu kajian. Bukan masalah sombong, mohon maaf teman-teman. Nih, kalau haidnya jam 1 siang, ini kan sholat duhur. Sholat duhur itu tidak wajib mengqodoi sholat sebelumnya, sholat subuh, dan sholat sesudahnya, sholat asar. Ini khusus untuk datangnya haid, atau datangnya nifas, atau datangnya wiladah, melahirkan teman-teman.
Faham? Boleh di SS ya, biar besok nggak bertanya lagi. Jadi kalau datang ini bab datang haid. Datang haid. Jadi kalau datang haid tidak perlu mengqodoi sholat sebelum dan sesudahnya. Oke? Tapi kalau bab hilang haid wajib mengqodoi sholat oke sama asar maghrib sama isya. Nah ini teman-teman tulisannya Ustazah udah kayak tulisan dokter, biarin gak apa-apa, yang penting bisa dibaca ya. Kalau nggak bisa dibaca ya kasihan banget sih. Nah ini teman-teman, jadi kalau datang HI teman-teman nggak perlu mengkodoi apapun kecuali yang punya waktu. Kalau datangnya jam 1 siang berarti ya jam 1. Kalau datangnya asar ya berarti asar. Kalau datangnya maghrib udah masuk waktunya maghrib belum sholat ya berarti maghribnya yang dikodok. Tapi kalau untuk hilang haid itu wajib mengkodok sholat sebelumnya yang bisa dijamak. Apa yang bisa dijamak Ustazah? Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Bagaimana contohnya Ustazah? Jadi kalau ada orang suci pada saat zuhur, nah ya, kalau sucinya zuhur jam 00, jam 13.00, zuhur sama subuh bisa dijamak enggak? Karena nggak bisa dijamak berarti yang disolati cuma zuhur aja. Kalau ada orang suci pada jam 16.00, jam berapa? Jam 4 ya, waktunya sholat asar, maka yang wajib disolati adalah asar plus zuhur. Tuh, ada zuhur Ustazah? Iya, karena asar dan zuhur bisa dijamak. Oke, paham? Oke, lanjut. Ada orang suci jam 17 lebih 40 menit. Ini adalah waktunya sholat asar. Ketika berhenti di sini, pada dasarnya dia wajib melakukan sholat asar dan zuhur. Ternyata untuk mandi saja dia tidak cukup. Paham teman-teman? Karena ini niatnya asarnya ada, zuhurnya qadha. Nah, ketika masuk pada jam 17.40 berhenti di sini, kan dia langsung masuk ke kamar mandi, terus mandi kan. Ternyata mandinya adalah saking lamanya kayak Tuan Putri, tiba-tiba masuk ke waktunya maghrib jam 17.55, keluar udah maghrib. Terus dia sampai ke sini, dia akhirnya wajib melakukan 3 sholat. Yang pertama maghrib, niatnya apa Ustazah? Ada. Lalu yang kedua asar, niatnya apa Ustazah? Qadha. Yang terakhir duhur. Ustazah sampai duhur? Iya, qadha. Kenapa? Karena hilangnya sejatinya pada jam 17.40. Dia nggak sempet mandi, nggak sempet sholat karena waktunya udah habis, masuk ke waktunya sholat maghrib. Maka ketika masuk sholat maghrib, dia wajib melakukan maghrib seperti biasa ada.
Lalu juga wajib melakukan asar qadha dan juga duhur qadha. Begitu teman-teman. Nyesek ya teman-teman ya. Jadi dia harus mengqadai sampai duhur. Kenapa? Karena berhentinya di waktunya sholat asar. Sedangkan asar dengan duhur bisa dijamak. Begitu juga nanti kalau teman-teman berhentinya di waktunya sholat maghrib. Nanti belum sholat maghrib masuk ke isya, maka wajib maghribnya diqadha. Begitu teman-teman. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Atau silakan yang mau SS. Yang mau SS ya, screenshot silakan. 1, 2, 3. Biar besok nggak nanya lagi. Biar besok udah paham lagi. Oke teman-teman? Oke ya. Ini adalah masalah haid. Oke, saya tanya lagi. Saya baca lagi. Oke. Ustazah Sisi Saputra udah ya? Udah. Oke, saya turun ke bawah. Yang untuk maghrib Umi, yang untuk maghrib itu masih bingung. Nih teman-teman ulangi ya. Ya ulangi. Teman-teman, kalau hilangnya haid, kalau teman-teman suci, teman-teman harus paham dulu sholat yang bisa dijamak itu apa. Yang bisa dijamak itu duhur pasangannya sama asar, maghrib pasangannya sama isya. Oke? Jadi kalau teman-teman hilangnya di waktunya sholat duhur, ya, duhur itu tidak bisa dijamak dengan sholat sebelumnya. Oke, paham ya? Duhur tidak bisa dijamak dengan subuh. Jadi kalau teman-teman hilangnya pada jam 13, jam 1, maka teman-teman harus melakukan sholat apa? Sholat duhur aja seperti biasa. Dengan niat apa Ustazah? Niatnya adaan lillahi ta'ala. Berarti saya nggak punya utang ya Ustazah? Nggak perlu ada utang di sini. Oke? Paham ya? Paham, insya Allah. Nah, lalu kalau teman-teman sucinya pada waktu sholat asar, oke? Asar nih teman-teman. Asar itu bisa dijamak apa enggak dengan sholat sebelumnya? Bisa Ustazah. Asar. Berarti teman-teman ketika suci pada waktu sholat asar, teman-teman wajib melakukan 2 sholat. Apa Ustazah? Yang pertama sholat asar adaan. Ada itu berarti sholat yang dilakukan pada tempatnya. Niatnya biasa aja. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblatin adaan. Nah, itu bedanya. Adaan. Tapi teman-teman juga wajib melakukan sholat duhur. Ini tapi duhurnya bukan ada, tapi niatnya qadha. Kenapa Ustazah? Karena dia bisa dijamak dengan sholat duhur. Paham? Paham ya? Nah, terus permasalahannya nih teman-teman. Kalau sucinya pada jam 5.40, sedangkan maghribnya ini kan cuma sebentar, cuma 15 menit. Teman-teman mandi, habis haid, kan lama tuh. Keramas dulu lah, sikat gigian dulu lah, luluran dulu lah, begitulah. Tiba-tiba keluar dari kamar mandi, udah dengar sholat adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang dihitung itu maghribnya atau asarnya? Yang dihitung itu asarnya teman-teman. Karena posisi mampetnya itu pada asar, bukan ketika teman-teman setelah mandi, tapi dilihat dari mampetnya. Mampetnya itu jam berapa Ustazah? Jam 5.40, masih di waktunya sholat asar. Nah, karena mampetnya di waktunya sholat asar, dilihat melakukan sholat asar itu bisa dijamak dengan sholat duhur, maka teman-teman itu sesungguhnya ketika di sini wajib asar dan duhur. Oke ya? Ternyata karena tidak ada waktu untuk melakukan sholat, tiba-tiba udah masuk di waktunya sholat maghrib, maka teman-teman wajib melakukan seperti ini. Maghrib ya harus sholat maghrib lah, orang udah masuk waktunya sholat maghrib. Kedua, asar. Ini udah kelewatan, udah masuk ke waktunya sholat maghrib, maka asarnya bukan ada lagi, akan tetapi qadha. Oke? Duhur juga wajib dilakukan karena
karena sejatinya berhentinya di sini teman-teman guys. Sejatinya berhentinya di sini, makanya dia wajib melakukan duhur, bukan kalau maghrib. Kalau berhentinya, nah ini lanjutnya teman-teman. Kalau ustazah, aku berhentinya di jam 18 lebih 10. Waktunya siapa ini? Waktunya sholat maghrib. Berhenti di sini. Maka dia hanya sholat maghrib aja, tidak perlu mengqadha asar, tidak perlu mengqadha duhur. Kenapa ustazah? Ya karena maghrib itu pasangannya sama isya. Maghrib tidak bisa dijamak dengan asar. Jadi kalau ada orang suci jam 18 lebih 10, dia hanya wajib melakukan maghrib dengan niatnya ada seperti biasa. Isaknya gimana Isya? Isaknya ya dilakukan pada waktunya Isya aja. Berbeda lagi nanti kalau ada orang sucinya jam 19 lebih 10. Nah, waktunya sholat apa ini? Waktunya sholat Isya. Dia di sini suci. Maka dilihat Isya itu sama maghrib bisa dijamak enggak? Bisa. Berarti di sini dia wajib melakukan sholat maghrib. Maghribnya apa ustazah? Qadha. Lalu dia juga wajib melakukan sholat isya. Isyanya niatnya apa ustazah? Ada, biasa, seperti biasa. Begitu teman-teman. Nah, kalau berhentinya pada waktunya sholat subuh nih. Subuh itu jam berapa teman-teman? Subuh itu jam 04.20. Nah, di sini suci, mandi dia. Dia hanya wajib melakukan sholat subuh saja. Subuhnya niatnya apa? Ada. Dia tidak wajib mengqadha, sama duhur juga tidak usah. Nanti duhurnya dilakukan pada waktunya. Dia juga tidak wajib mengqadha isya. Kenapa Mi? Karena isya sama subuh tidak bisa dijamak. Makanya kalau membahas masalah hilangnya haid, harus paham terlebih dahulu apakah zuhur pasangannya sama apa. Yang bisa dijamak itulah yang nanti ketika masuk hilangnya di waktunya sholat kedua harus menjamak sholat yang pertama. Tapi kalau hilangnya pada waktu sholat yang pertama, waktunya sholat duhur, maka dia tidak perlu mengqadha apa-apa kecuali sholat yang pada waktunya itu. Kalau mandi setelah sholat subuh, gimana maksudnya? Mandi setelah sholat subuh berarti jam 7 gitu ya. Ya kalau jam 7 berarti dia tidak perlu ada yang diqadhoi. Cuma dilihat dulu itu mampetnya kapan. Mandi itu kan berhubung dengan mampet. Jadi jangan dihukumi mandinya sahabat-sahabat ya. Tapi terakhir kali teman-teman ngelihat darahnya. Kalau ngelihat darahnya nih, ternyata ngelihat darahnya itu terakhir isya. Oke. Niatnya ustazah, sebentar. Kalau terakhir kali ngelihatnya itu isya jam 20. Ini teman ngecek, udah nggak ada. Tapi ditungguin lah ya, ditungguin. Sampai subuh jam 04 ditungguin. Ternyata udah nggak ada keluar lagi. Mandinya kapan teman-teman? Mandinya jam 7 karena nungguin biar nggak terlalu dingin. Ini mana yang dihukumin? Ini teman-teman, ini. Guys, ini. Terakhirnya di sini, bukan di sini, bukan di sini. Ini yang sering ibu-ibu itu males, ditungguin dulu, ya kan? Ditungguin keluar lagi, masih keluar apa enggak? Enggak keluar. Ini bukan ketika bunda mandi dihukumin terakhirnya, tapi ini terakhir ngelihatnya di sini. Berarti yang wajib diqadha mana? Ya berarti isya dengan maghrib. Begitu sayang-sayangku, mulai sekarang mulai aware ya. Jangan dilihat dari kapan terakhirnya mau mandi, tapi kapan teman-teman melihat darahnya, itulah yang dimaksud dengan suci. Atau setelah ini kapan selesainya mampetnya, itu baru yang dinamakan suci. Atau ternyata jam 9 malam bunda-bunda ke kamar mandi, dilihat udah nggak ada darahnya, ya berarti di sini ini hak sucinya, bukan ketika subuh, bukan ketika mandi. Begitu sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Kak Rahmawati,
Umi kalau sholat isya di bareng sholat tahajud sekalian ketiduran, Umi gimana? Boleh? Boleh ya. Pada dasarnya ini yang sering diperdebatkan. Boleh nggak sih kita sholat malam? Boleh. Ternyata karena kalau dalam kitab Safinah batas waktu sholat itu kan dengan datangnya waktu sholat lainnya. Contoh, sholat duhur itu habis ketika masuk sholat asyar. Oke? Sholat asar habis ketika masuk sholat maghrib. Kan begitu ya konsepnya ya. Berarti selama belum masuk ke waktunya sholat asar, di sini masih boleh sholat duhur. Ketika belum masuk sholat maghrib, di sini boleh sholat asar, begitu. Berarti sholat isya sebetulnya pada dasarnya juga habisnya ketika azan subuh. Tapi memang ada qaul yang mengatakan paling mentok itu ketika belum datang fajar pertama. Jadi jam berapa? Jam 3. Tapi kalau ketiduran ya tidak apa-apa. Karena 2 aqdarus shalah yang dianggap uzur meninggalkan sholat itu, 1 pertama tidur, yang kedua lupa. Begitu Kak Rahmawati. Niatnya Ustazah, niatnya itu tadi sudah ya. Niatnya itu nawaitul usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblatin, ganti menjadi qadhaan. Itu hanya bagi orang yang qadha ya. Jadi cuma ini perbedaannya. Berarti waktunya sama Ustazah, boleh dilakukan di mana aja. Bilangannya sama Ustazah, ya sama. Masa kamu mau mengqadai sholat maghrib rakaatnya jadi 4, kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Begitu saja perbedaannya. Kalau mandi setelah sholat subuh udah dijawab. Kalau zuhur nggak dijalanin terus diqadha asar, apa dulu yang dijalanin dulu? Kalau zuhur nggak dijalanin terus diqadha asar, apa dulu yang dijalanin dulu? Ya, Ibu Lina. Jadi kalau ibu meninggalkan sholat, zuhurnya kelewatan, lalu dilakukan di waktunya sholat asar, apa dulu? Asar dulu apa zuhur dulu? Kesepakatannya pada dasarnya tidak ada yang mewajibkan boleh zuhur dulu ataupun asar dulu. Selama yang punya waktunya masih panjang, ini boleh bunda-bunda itu melakukan kapan saja. Gimana Ustazah? Contohnya begini. Ada orang jam 14 itu jam berapa? Jam 16, sorry. Jam 16, ini kan berarti jam 4 ya teman-teman. Jam 4 itu ketika ibu punya qadha zuhur ya, zuhurnya belum dilakukan. Pada jam 4 ini kan waktunya masih panjang untuk masuk ke maghrib. Maka ibu boleh pilih, boleh zuhur dulu atau asar dulu. Paham ya Bu? Tapi kalau bunda kok sucinya pada jam 17, ini kan waktunya udah mepet, maka yang didahulukan adalah asar dulu. Kenapa Ustazah? Karena jangan sampai ketika waktunya mepet, bunda diqadha dulu zuhurnya, tiba-tiba masuk waktunya sholat maghrib. Ini yang menjadi melakukan pengqadhaan 2 kali, mengeluarkan sholat kepada selain waktunya, itu yang dosa. Makanya pertanyaannya, kalau qadha itu sholat mana dulu Ustazah? Terserah mana dulu selama waktunya masih luas. Tapi kalau waktunya sudah mepet, silakan dilakukan yang punya waktu dulu. Paham ya Bu Ibu Lina? Tidak perlu diqadha. Nah, ini karena kayaknya ada yang saling jawaban satu sama lain ya. Silakan, nggak apa-apa. Oke, misalnya berhenti di maghrib, sholat asar dan zuhur, apakah diqadha sementara berhenti di maghrib? Enggak. Kak Anissa tadi sudah saya sampaikan, kalau berhentinya di maghrib, kan maghrib tidak ada hubungannya sama asar, tidak ada hubungannya dengan zuhur, maka tidak perlu mengqadai apa-apa. Dia hanya wajib melakukan mandi, lalu melakukan sholat maghrib seperti biasa. Oke, Ustazah mau tanya, kalau misalnya ada haid pas itu, kalau datangnya waktu sholat, ini kan masalah datang haid ya. Kalau sudah datang masuk sholat, belum disolati, maka dia wajib melakukan qadha ya. Kalau dia di waktunya sholat subuh saja, karena ketika datang haid tidak perlu mengqadha sholat sebelum dan sesudahnya. Gak perlu teman-teman, hanya waktu yang datang saja. Subuh ya subuh aja, zuhur ya zuhur aja, asar ya zuhur asar aja. Berbeda ketika hilang,
Kalau hilang baru dia ada kewajiban mengkodok sholat sebelumnya jika bisa dijamak. Begitu Kak Ben Ilika. Imas Ningsih, Ustazah dalam satu hari keluar darah itu berapa kali? Apa setiap hari 1 jam keluar terus? Kalau saya hari pertama ya pasti putus-putus, keluarnya cuma sedikit. Tapi nanti di hari kedua, ketiga itu pembalutnya sampai harus ganti berkali-kali. Kenapa? Karena di hari kedua, ketiga pasti udah banyak keluar darahnya begitu. Yang untuk maghrib ini ya, maghrib udah ya. Udah, berarti kalau maghrib tidak perlu mengkodok apa-apa. Kalau berbeda lagi kalau kalau Isa maka di sini wajib kodok maghrib dan sholat Isa seperti biasa Kak Ayah. Kalau kodok itu jumlah rakaatnya berapa, Miss? Kalau kodok ya sama sesuai yang ditinggalkan sayang. Banyak yang sholatku yang wajib dikodok. Allahu Akbar, Umi Nasihah. Makanya Kak Umi ya, ada berkahnya nih ngaji bareng-bareng seperti ini. Oke ya. Yang mau SS silakan. Yang mau SS 1, 2, 3. Maaf berantakan. Yang mau SS 1, 2, 3. Kelihatan gak? 1, 2, 3. Kelihatan gak? 1, 2, 3. SS silakan. Oke, udah ya. Tanganku sampai pegel. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Direkam aja teman-teman biar bisa dipelajari sudah live ya. Ensiklopedia, Umi kodoknya sholat fardu apakah bisa diganti sekaligus pas waktu duha atau hanya satu sholat fardu? Dalam pengkodokan sholat silahkan mau sekali duduk ibu-ibu melakukan duhur, asar, maghrib, isya, subuh boleh. Tidak ada dalil yang mewajibkan waktunya sholat duhur hanya untuk sholat duhur saja, waktunya asar untuk tidak ada. Silahkan kalau kuat sekali duduk 17 rakaat boleh, yang penting ada salamnya karena bilangannya sesuai dengan rakaat yang ditinggalkan. Oke, ada lagi, saya belum ke bawah nih. Ustazah aku haid 7 hari terus suci 2 hari keluar lagi sampai lebih 15 hari tapi darahnya masih banyak Ustazah, gimana ini? Itu namanya istihadhah Kak Dade Nenik itu istihadhah. Silakan dikembalikan kepada hukum istihadhah. Salah satunya adalah dikembalikan kepada adatnya. Kalau Kak Dade punya adat sebelumnya, maka itu dikembalikan kepada adatnya. Selebihnya namanya istihadhah, wajib sholat, diqodoi sholat yang ditinggalkan. Oke? Nana Sisna. Oke. Maaf Ustazah, jika keluar darahnya per tetes, untuk menentukan setetesan per jamnya sih gimana Ya dengan cara dipakai pakai kapas. Setiap kali mau sholat dilihat, oh masih ada. Nanti siangnya lagi dilihat lagi, oh masih ada. Berarti itu namanya masih terus menerus. Oke? Itu namanya masih terus menerus. Nanti dilihat lagi, keluar lagi. Oh iya, ternyata masih ada lagi. Oh berarti itu masih keluar terus. Begitu ya teman-teman ya. Kecuali kalau sekarang keluar, besok nggak ada lagi, nanti kapan-kapan keluar lagi, itu kan lama namanya. Itu namanya dihitung per jamnya belum ada 24 jam. Oke? Oh begitu, oke aku mengerti, terima kasih Ustazah Kak Ida ini. Kak Anissa, Ustazah kalau misalnya haid tanggal 1 sampai 15, berarti hitungan untuk istihadahnya dari tanggal 16 sampai 30 ya Ustazah? Ya, lo. Ini yang saya sampaikan berkali-kali. Kalau ada darah keluarnya lebih dari 15 hari, itu tidak boleh ngomong istihadahnya cuma tanggal 16 ke belakang, nggak boleh. Istihadahnya dikembalikan kepada adat atau warna darahnya. Ya Kak Anissa ya. Minum dulu Ustazah, tahu aja nih suamiku. Nggak ada minum nih suamiku. Astagfirullahaladzim. Sudah ya. Ternyata udah mau jam 11 teman-teman. Saya udah ngaji selama 2 jam nih teman-teman ya. Kak Sep, saya mau SS ke atas sedikit teman-teman. Udah di SS. Maaf, sebentar. Oke nih, 1, 2, 3, cekrek. 1, 2, 3.
jam berapa Umi? Batas duha itu mulainya naiknya matahari qadra rumhin itu biasanya udah ada waktu ya. Kalau teman-teman sudah punya aplikasi NU online itu sudah dikasih tahu tuh masuknya waktu duha, biasanya tuh sekitar jam setengah 7 pada dasarnya sampai waktu istiwa itu sekitar jam setengah 11 ya. Tapi kalau ngelihat dari keterangannya Nabi Muhammad itu, kalau sudah punya amalan setiap hari lalu kelewat waktunya, itu boleh dilakukan kapan saja. Contoh, teman-teman itu sudah biasa duha setiap hari, lalu pada hari itu kelupaan, masuklah itu udah jam 11 atau udah duhur, maghrib, isya, subuh, ya Umi. Kalau ada darahnya berhenti pada waktu sholat duhur, ditunggu. Katanya ada yang ngomong, Ustazah aku nunggu dulu. Silakan ditunggu, tapi konsekuensinya nanti kalau sampai isya tidak keluar lagi, ibu-ibu mau nggak mengkodok duhur, asar, maghrib? Jangan sampai hanya karena mengelihatnya di sini, terus ibu-ibu sucinya mandinya di sini, ibu nggak mau mengkodok ini yang haram ya. Kalau mau mengkodok, kalau mau menunggu silakan aja ditunggu, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai nanti kalau tidak melihat darah lagi nggak mau mengkodok, itu yang hukumnya haram. Oke kakak Sam? Oke. Oh saya, oh nggak apa-apa ya Ibu Lina. Semoga diberkahi oleh Allah. Doa selalu ya sama Allah. Sholat itu adalah ibadah yang paling berat, meskipun sedikit, meskipun kecil bentuknya, tapi berat banget karena setannya itu yang menggodanya ya. Apalagi subuh, apalagi isya yang udah ngantuk, apalagi siang yang sedang sibuk ya. Maka kita harus minta sama Allah semoga kita senantiasa diberkahi untuk melakukan ibadah sholat setiap tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Kak Anissa Amala, SS-nya kelihatan tapi buram Umi. Iya ya. Mau dijadikan 2 kali. Kemudian ya udah nih, coba ini. Ini atas nih. Boleh di SS 1 2